Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua, siswa kelas 10 Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perkenalkan kembali, nama saya Indro Harimawan, salah satu guru atau pengajar dari Mapel Pekerjaan Dasar Teknik Mesin untuk kelas 10 Teknik Pemesinan atau Teknik Mesin. Pada pekerjaan dasar teknik mesin itu di jurusan Teknik Pemesinan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama menggunakan perkakas tangan, kemudian yang kedua adalah teknik pengukuran, dan yang ketiga adalah teknik las dan fabrikasi atau teknik pengelasan. Nah, sebelum kita mulai ke materi, saya ingatkan pada kalian cermati semua yang saya berikan di materi ini, baca dan ikuti dari awal sampai akhir. Kemudian juga silahkan kalian membaca materinya yang lengkap di bagian lain pada pembelajaran online kali ini, dan juga ada evaluasi yang nantinya berupa tes dengan 20 soal pilihan ganda, mana kamu harus mengerjakan semuanya. Mudah-mudahan Bapak berharap kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar, tidak ada kesalahan apapun. Maka dari itu silakan perhatikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai saja materinya. Untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai menerapkan proses pengelasan sebagai kompetensi dasarnya. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi itu yaitu mengenai memahami teknik penggunaan alat pengelasan. Nah, untuk pada bahasan kita kali ini yang akan saya sampaikan mengenai las oxyacetylen atau oxyacetylen welding atau OAW, atau yang mungkin lebih familiar atau sering kita dengar dengan las karbit. Nah, sebetulnya apa itu las oxyacetylen atau oxyacetylen welding atau las karbit itu? Las oxyacetylen adalah suatu proses pengelasan dengan gas yang menggunakan sumber panas nyala api melalui pembakaran gas oksigen dan asetilin untuk mencairkan logam dan bahan tambah. Dalam pengelasan OAW ini biasanya digunakan hanya untuk plat-plat yang tipis. Hal ini dikarenakan sambungan las oksigen asetilin ini mempunyai kekuatan yang rendah dibandingkan las busur listrik. Maka las jenis ini sangat cocok untuk pengelasan plat-plat yang tipis atau bentuknya tipis. Nah, ini adalah gambar dari operator yang sedang mengelas menggunakan las oxyacetylen. Ini operator ini menggunakan peralatan las lengkap beserta APD atau alat pelindung dirinya. Nah,
Apa saja peralatan utama dari las oxyasetilin welding? Nah, yang dimaksud dengan peralatan utama las OAW ini adalah peralatan yang harus ada, di mana satupun peralatan itu tidak disediakan atau tidak ada, maka proses pengelasan tidak bisa berlangsung. Maka ini adalah alat-alat utama, alat yang pokok dan harus ada dalam pengelasan las oxyasetilin. Nih, rangkaiannya. Kita jabarkan masing-masing peralatan tersebut, yaitu yang pertama adalah tabung gas oksigen. Nah, tabung atau silinder oksigen ini adalah tempat untuk menyimpan gas oksigen. Nah, pada tabung ini akan diisi gas oksigen yang digunakan untuk proses pengelasan, yang kemudian akan disambung dengan regulator dan selang yang menuju ke welding torch atau blender. Untuk tabung gas oksigen ini berwarna biru atau hijau. Kemudian yang kedua adalah tabung gas asetilin. Tabung gas asetilin adalah tempat menyimpan gas asetilin. Saat proses pengelasan, regulator dibuka. Setelah itu gas akan otomatis keluar melalui selang gas yang terhubung ke welding torch atau blender. Nah, tabung gas asetilin ini mempunyai warna merah atau orange. Nah, bentuknya bagaimana? Apabila perbedaan dari kedua tabung gas ini, selain dibedakan menurut warnanya, untuk tabung gas oksigen itu bentuknya kurus dan tinggi. Namun untuk tabung gas asetilin itu bentuknya gemuk dan pendek. Nah, selanjutnya adalah regulator gas oksigen. Regulator ini adalah alat yang dipasangkan di atas silinder atau tabung gas oksigen, yaitu regulator tabung gas oksigen adalah alat yang digunakan untuk mengontrol tekanan keluarnya gas oksigen yang ada pada selang gas ke welding torch atau ke blender. Selain itu, regulator juga digunakan untuk melihat isi gas pada tabung gas oksigen. Nah, sama dengan warna tabung gas oksigen, regulator oksigen juga berwarna biru atau hijau. Nah, jadi pada regulator gas oksigen itu selain ada pengatur tekanan kerja atau tekanan yang akan digunakan untuk mengelas, untuk mengatur keluarnya gas oksigen itu, dia ada suatu komponen yang namanya manometer, 2 buah manometer, yaitu penunjuk ukuran keluarnya atau isi dan keluarnya tekanan gas. Ada manometer tekanan isi yang menunjukkan tekanan isi gas yang ada di dalam tabung, dan manometer tekanan kerja yang menunjukkan yang kita atur tekanannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pada asetilin itu juga ada regulator gas asetilin. Ini sama fungsinya. Regulator asetilin adalah alat yang digunakan untuk melihat tekanan isi dan tekanan kerja atau keluarnya gas asetilin yang ada dalam selang ketika digunakan untuk mengelas. Fungsinya sama dengan regulator oksigen, yang membedakan hanya penggunaan gasnya. Nah, untuk warna regulator oksigen asetilin ini mempunyai warna merah atau oranye sesuai dengan tabungnya. Nah, ini pada regulator gas asetilin ini sama juga, ada 2 buah manometer, yaitu manometer tekanan isi dan manometer tekanan kerja. Alat selanjutnya yaitu selang gas oxyasetilin welding atau selang ini selang yang digunakan untuk mengalirkan gas dari tabung gas ke welding torch atau ke blender atau ke pembakar saat proses pengelasan.
Nah, warna selang gas ini juga sesuai dengan warna tabungnya. Biasanya untuk warna selang gas oksigen warnanya biru atau hijau. Untuk selang gas asetilin itu warnanya merah. Nah, peralatan utama yang selanjutnya yang nomor 6 itu adalah welding torch atau blender las. Nah, welding torch adalah tempat untuk mencampur gas oksigen dan asetilin pada saat proses pengelasan. Pada welding torch ini terdapat katup atau pengatur atau keran pengatur keluarnya gas oksigen dan asetilin. Nah, sedangkan untuk torch yang pemotongan mempunyai tambahan untuk katup gas pemotongan. Nah, selanjutnya adalah welding nozzle atau mulut pembakar. Ini adalah ujung dari bagian welding torch atau ujung blender atau pembakar yang mempunyai lubang sebagai tempat keluarnya pencampuran antara gas oksigen dan asetilin. Nah, welding torch ini atau welding nozzle ini dapat diganti jika ingin dirubah diameter lubangnya sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk mengelas bahan yang lebih tebal kita bisa ganti dengan ukuran yang lebih besar dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah welding rod atau filler metal atau bahan tambah. Welding rod ini adalah bahan tambah yang digunakan untuk proses pengelasan asetilin, las oksiasetilin. Bahannya dari filler metal, ini disesuaikan dengan jenis material yang akan dilas. Biasanya welding rod ini berbentuk kawat yang digulung, namun jika akan digunakan untuk pengelasan bisa dipotong sesuai dengan keinginan untuk memudahkan pekerjaan. Selanjutnya adalah korek api las. Korek api las ini adalah untuk menyalakan campuran oksigen dan asetilin yang keluar dari mulut pembakar setelah kita buka keran pada blender. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan satu tangan saja, maka ini tidak disarankan untuk menggunakan korek yang berasal dari kayu, karena korek kayu itu harus dinyalakan menggunakan dua tangan. Jadi korek api las ini adalah disarankan karena dia bisa dinyalakan dengan satu tangan. Ini bisa juga menggunakan korek gas, ini diperbolehkan. Nah, selanjutnya prinsip kerja korek api las ini adalah dengan menggoreskan batu korek api pada permukaan yang keras dan kasar sehingga didapatkan bunga api, percikan bunga api yang dapat digunakan untuk membakar campuran gas yang keluar dari mulut pembakar. Nah, bila batu korek habis nanti bisa diganti dengan batu korek yang lain yang baru. Nah, bentuk korek api las ini ada berbagai macam contoh. Selain bentuk korek api yang biasa dipakai bengkel, juga bentuk korek api yang lain. Yang penting bisa dinyalakan dengan satu tangan, itu diperbolehkan. Selanjutnya itu tadi peralatan utama sudah saya Bapak sebutkan. Nah, kalian harus mengingat-ingatnya. Itu adalah alat-alat yang pokok, yang utama yang harus ada dalam pengelasan oksiasetilin atau las karbit. Nah, selanjutnya yaitu sekarang mengenai peralatan bantu. Peralatan bantu ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu jalannya pengelasan, baik sebelum sesudah
maupun pada proses pengelasan juga bisa. Nah, itu yang pertama adalah penjepit. Penjepit ini adalah istilah lainnya adalah smitang. Ya. Penjepit ini digunakan pada pengelasan, ini manfaatnya sangat besar, yaitu gunanya untuk menjepit benda pekerjaan yang panas akibat pengelasan. Nah, dalam pengelasan bukan hanya terdapat benda-benda yang berbentuk datar saja, namun ada benda yang bulat. Nah, hal ini memerlukan bentuk mulut penjepit yang berbeda. Untuk selanjutnya adalah sikat baja. Sikat baja ini fungsinya untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada permukaan benda kerja. Kotoran yang berada di permukaan benda kerja adalah karat atau lapisan oksida dan terak yang dihasilkan dari hasil pengelasan. Nah, sikat baja ini terbuat dari kayu dan kawat baja atau dari plastik dan kawat baja. Selanjutnya adalah alat untuk pembuatan kambuh. Kambuh itu adalah suatu bentuk dari benda kerja yang digunakan untuk kebutuhan pengelasan. Misalnya akan dibuat kambuh V, maka pada bagian yang akan dilas kita gerinda atau kita kikir menggunakan gerinda dan kikir. Nah, ini untuk membuat kambuh. Nah, itu celah pada pengelasan. Celah ini bentuknya akan bermacam-macam, ada kambuh V, kambuh X, kambuh I, dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah selain menggunakan kikir dan gerinda, untuk mengambuh itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan nyala gas secara otomatis maupun manual. Ini gas ini difungsikan untuk mengikis tepi benda kerja yang akan dibuat kambuh. Selanjutnya adalah jarum pembersih. Selama proses pengelasan, ada kalanya saluran gas pada mulut pembakar tersumbat, buntu. Nah, untuk itu diperlukan alat pembersih dengan menggunakan jarum pembersih. Nah, diharapkan lubang pada mulut pembakar tidak bertambah lebar. Mulut pembakar yang bersih akan menghasilkan nyala api yang baik dan nantinya akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Nah, demikianlah untuk materi BDR online yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang peralatan utama dan peralatan bantu las oksiasetilin. Silahkan dipelajari dan dicermati serta dipahami dengan baik. Kemudian jangan lupa baca materi yang saya sampaikan di bagian lain pada BDR online ini, dan juga kerjakan evaluasi yang berupa 20 soal pilihan ganda dengan baik dan benar. Demikian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.